Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita semuanya masih diberi kesehatan untuk melakukan aktivitas kita masing-masing. Oke, pada kesempatan kali ini saya membuat sebuah video ini untuk membuat penjelasan tentang materi yang sudah saya bagikan di Google Classroom kemarin, di mana tugas yang sudah saya berikan itu masih ada anak yang belum memahami tentang pemrograman server-side scripting. Maka untuk itu mari kita belajar bersama-sama apa sih pemrograman server-side scripting itu. Oke, mari kita buka materinya. Sudah tampil di layarnya ya, ini materinya yang sudah saya share kemarin. Ada dua materi. Materi yang pertama itu di bagian ini ya, materi server-side scripting. Terus ada materi lanjutan tentang PHP. Saya mulai dari yang materi yang pertama. Saya buka dulu. Kita mulai ya, seperti ini. Pemrograman web dan perangkat bergerak, materinya tentang pemrograman server-side scripting. Saya langsung pada bagian PHP ya. Apa itu PHP? PHP di kepanjangan dari Hypertext Preprocessor, bahasa script server-side berjalan di sisi server yang disisipkan ke dalam dokumen HTML. Jadi di dalam sebuah bahasa pemrograman yang berjalan di sebuah web itu ada sebuah bahasa pemrograman yang digunakan untuk server ya. Salah satunya adalah PHP ini, Hypertext Preprocessor. Jadi PHP ini adalah bahasa pemrograman yang sering disebut juga server-side scripting ya. Jadi kita nanti akan menggunakan PHP ini untuk membuat sebuah web server. Nah, terus bagaimana struktur dari penulisan sintak program di PHP? Ada beberapa cara ya, ada 4 cara di sini untuk menuliskan sebuah sintak PHP. Cara yang pertama, kita menuliskan sintak seperti ini ya. Ada tag kurung buka PHP, kemudian ada isi statement, kemudian titik koma, kemudian tutup tanda tanya ini, kemudian tag tutup. Ini untuk cara yang pertama. Kemudian ada yang cara kedua, ini bisa dituliskan menggunakan tag buka ini, kemudian script language, kemudian ada sama dengan PHP tutup. Di sini ada isi statementnya, kemudian di sini ada script yang tutup seperti ini. Cara yang ketiga seperti ini ya, seperti cara yang pertama, namun di sini tulisan PHP-nya tidak ada. Ya, seperti ini, isi statement, titik koma, kemudian ada tanda tanya, tag tutup. Kemudian ada cara yang keempat, di sini ada ini tag buka, terus persen, isi statement, terus ini di sini ada titik koma, kemudian persen, ada tag tutup. Nah, ini adalah salah satu beberapa cara yang kita gunakan untuk kita memulai sebuah bahasa pemrograman di sisi server-side scripting dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Jadi ada 4 cara penulisannya seperti ini.
Kemudian apa itu statement dan semikolon? Di setiap penulisan skrip PHP ya, selalu ada yang namanya statement dan semikolon. Nah, apa itu? Dilihat di contoh, misal seperti ini. Di sini kita menuliskan struktur PHP komplit ya, yang di dalamnya ada isi statement echo ya. Kemudian petik selamat datang di websiteku ya, ini. Kemudian ada titik koma. Nah, yang bagian echo selamat datang di websiteku inilah yang disebut sebagai statement. Kemudian yang titik koma inilah yang disebut semikolon ya. Bisa kalian baca di penjelasannya. Oke, kalau saya praktekkan, saya buka Sublime ya, saya save dulu dengan nama semisal di htdoc ya, sam htdoc. Di sini misal server tidak PHP gitu aja. Latihan PHP ya. Di sini saya kasih nama pengenalan php.php. Oke. Kemudian kita akan memulai PHP-nya seperti ini ya. Kalian tulis PHP kemudian tekan tab, akan secara otomatis dibuatkan oleh editor tag-nya. Apa itu? Kebetulan saya menggunakan Sublime ya. Jadi ini struktur PHP yang pertama tadi ya, seperti ini nih yang sering kali dipakai ya. Kemudian sebuah statement itu seperti ini, echo. Nah, di sini echo-nya selamat datang. Nah, ini yang disebut semikolon, ini yang disebut sebagai ini bagian dari statement ya. Ini penjelasannya. Beginilah cara kita menuliskan struktur di sebuah skrip PHP ya, ini. Jadi jangan lupa di setiap kali kita membuat sebuah statement harus selalu diakhiri dengan tanda semikolon ya. Harus selalu diakhiri dengan tanda semikolon. Mungkin seperti itu untuk penjelasan ini. Saya lanjutkan membuat komentar. Ketika membuat sebuah skrip atau baris skrip itu kita bisa membuat komentar ya. Komentar yang saya buat seperti ini. Ini untuk komentar jika kita akan mengkomentari satu buah baris ya. Jadi komentar itu bisa saja lebih dari 2 baris. Kalau yang satu baris cukup menggunakan garis miring 2 kali ya pada bagian skrip yang akan diberi komentar. Contohnya seperti ini ya. Ini contohnya ya. Bagaimana kalau yang akan diberi komentar itu lebih dari 2 baris atau lebih dari 1 baris? Kamu bisa menggunakan simbol garis miring, kemudian bintang ya. Kemudian ada tutup di sini bintang garis miring, kebalikannya ya. Jadi seperti ini garis miring, kemudian bintang ya, kemudian bintang garis miring. Nah, bagian ini ya, tentunya dia tidak akan ini adalah bagian yang tidak akan diproses oleh program. Ini bagian tidak diproses ya. Ini adalah bagian komentar seperti itu ya. Misal di sini kalian mau memberikan komentar ya, ada di sini. Nah, ini tentang bagaimana kita membuat sebuah komentar
satu baris dan banyak baris, seperti itu. Kita akan lanjutkan struktur penulisan kode program PHP. Di sini langkah kalau kita mau menuliskan script ya pada bahasa pemrograman PHP, kalian bisa melihat pada contoh di sini. Yang perlu kita siapkan apa ya? Tentunya kita harus menyiapkan yang namanya text editor ya. Kita bisa menggunakan Sublime Text 3, Sublime Text 4, kemudian Visual Studio Code, Adobe Dreamweaver, Notepad++. Ini adalah contoh dari beberapa text editor yang kalian bisa pakai. Oke. Langkah pertama untuk menuliskan yaitu buka program Sublime Text ya. Saya sudah memulainya tadi ya. Jadi langkah kedua selanjutnya simpan dengan klik file save as ya, muncul kotak dialog save as. Pada bagian file name isikan nama halaman web, contoh ini index PHP ya. Kemudian kita simpan halaman yang kita buat itu di halaman C sum htdocs seperti ini. Ini hanya sebuah contoh. Contohnya saya ulangi ya. Saya membuat file baru ya. Kita simpan. Misal saya buat folder di sini tugas PHP 1 ya. Kemudian saya namai index PHP. Yang perlu diperhatikan, lokasi penyimpanan itu kita simpan di bagian sum ya, htdoc. Kemudian di htdoc ini kita harus menyiapkan yang namanya folder kita ya, foldernya untuk menempatkan file-file yang akan kita buat. Contohnya ini latihan PHP ya. Di sini pada latihan PHP sudah ada. Nah, kemudian kalau kita mau membuat rumah baru atau folder baru, kita tinggal buat aja di sini ya. Misal di sini tugas PHP 1, kita namai index. Di sini pada bagian file name index. Oke, kamu bisa memilih save as type-nya. Di sini cari yang ekstensinya PHP. Ya, cari ekstensinya PHP. Di sini ada PHP. Oke. Atau kalau pengen cepat bisa langsung ini index.php. Itu sama saja. Oke. Kemudian kita mulai buat strukturnya ya. Ketik PHP, kita tab ya, nanti akan keluar seperti ini. Oke. Nah, kita buat contoh statementnya dengan menggunakan ESO. Selamat datang di web. Oke, seperti ini ya. Ini kita sudah bisa memulai pembuatan sebuah web dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP seperti itu. Kita lanjutkan dulu ya materinya. Penggabungan kode PHP dengan dokumen HTML. Nah, ini yang menjadi bahan pertanyaan dari tugas yang kemarin saya berikan, masih bingung pada bagian yang ini. Padahal ini sudah jelas, di sini sudah ada contohnya ya. Contoh PHP dalam HTML, kemudian contoh HTML dalam PHP, ini sudah ada contohnya seperti ini. Contoh PHP dalam HTML ini. Saya akan hapus dulu ini ya, contoh PHP di dalam HTML. Kita akan panggil dulu HTML seperti ini ya. Ini kita berikan judul belajar PHP.
Nah, di sini saya berikan PHP di sini ya. Ini kan apa itu HTML ya. Kemudian kita masukkan PHP di sini. Nah, PHP ini ya. Nah, seperti ini. Echo, selamat datang. Ya, seperti ini. Kita simpan. Nah, ini termasuk juga PHP di dalam HTML. Nah, bagaimana cara membukanya? Ya, kita buka dengan mengaktifkan localhost-nya. Nah, syarat untuk membuka sebuah website yang berbasis server side ya, maka kita harus menyiapkan yang namanya web servernya. Web server di sini kita bisa menggunakan Apache. Nah, kalian bisa menginstal SAM control panel. SAM control panel di dalamnya sudah terdapat sebuah apa itu Apache. Kalian bisa start di ini Apache-nya. Saya ulangi ya. Ini kalau kita buka awal tuh seperti ini ya. Kita buka SAM-nya. Kita cari, kalau tidak ada berarti nanti kita masuk ke instalasinya. Oke, di sini saya langsung masuk ke sini ya. C ya, SAM. Kemudian cari kontrol panelnya nih. Oke, kita start ini web servernya. Kalau mau mengaktifkan database-nya pakai MySQL, ini juga diaktifkan seperti itu. Nah, kalau sudah, kita akan mencoba mengakses web yang baru kita buat dengan PHP. Perlu kalian perhatikan ketika kita mengakses sebuah web yang menggunakan ekstensi PHP, kita harus mengaktifkan PHP servernya, yaitu tadi Apache ya. Kemudian cara mengaksesnya begini. Klik di address bar ya. Pada bagian address bar ya, sini ya, bukan di bagian pencarian yang di browser ya. Di sini bukan di sini, tapi di bagian address bar. Nih. Ketik localhost garing nama dari folder yang kita buat tadi ya. Kalian ingat namanya apa tadi? SAM htdocs. Kemudian kita baca ini tugas PHP 1 ya. Kita ketikkan di sini. Tugas PHP 1, enter. Nah, di sini sudah bisa diakses selamat datang PHP. Selamat datang ya di browsernya. Seperti itu. Ini kalau apa itu materi tentang maaf saya buka materinya tadi tentang contoh PHP di dalam HTML seperti itu. Yang kalian perlu perhatikan lagi ya, kalian ketika membuka sebuah halaman PHP ini ya, ketika kita buka langsung seperti ini ya, misal Ctrl O ya, kemudian kita buka di sini SAM htdocs ya, tugas PHP, kita akses, ini akan tampil seperti ini, berbeda ya. Jadi kalau terjadi tampilan yang seperti ini, maka kasusnya dia belum diaktifkan dia belum mengakses lewat address barnya. Dalam hal ini kalian salah dalam membuka ya. Perhatikan ya, kalian harus membaca, melihat dan membaca yang ada di sini. Di sini CHAM berarti dia salah ya. Yang benar lewat localhost, kemudian kita akses nama foldernya ini. Kalau nanti kalian belum paham, silahkan nanti kalian bisa
memberikan komentar ya pada kolom komentar. Selanjutnya semisal ada kesalahan seperti ini. Nah, object not found ya. Object not found itu berarti apa? Address pada bagian address bar ya. Ini kita salah dalam mengetikkannya. Ya, tugas PHP itu dikatakan object not found ya, atau objeknya tidak ditemukan. Ya, karena salah pengetikan, dia tidak dapat menemukan karena ada salah penulisan ya. Kita lihat di folder htdocs ini tidak ada yang namanya tugas PHP, adanya tugas PHP 1. Nah, ini yang sering kali terjadi ketika kita belajar di menggunakan apa itu PHP ya. Jadi ini saya jelaskan di awal. Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya, jika HTML dalam PHP. Nah, di sini akan lebih ribet ya kalau HTML-nya di dalam PHP. Kita bisa mengetikannya seperti yang ada di contoh ini ya, satu persatu strukturnya. Ya, ini bisa saja, tapi ini seringkali kita tidak pakai seperti itu. Oke, saya akan lanjutkan. Hal yang terpenting dalam kita memahami dalam sebuah penggunaan bahasa pemrograman PHP adalah pemahaman tentang identifier. Ya, apa itu identifier? Ya. Identifier adalah sebuah nama pengenal yang diciptakan untuk memberikan sebuah nama pada variabel, fungsi, konstanta, dan kelas. Jadi sebuah pengenal ya. Contoh di dalam kita membuat sebuah variabel ya dalam menggunakan PHP, ada contohnya ini ya. Ada ketentuan-ketentuan yang harus dipahami ya. Ada 5 di sini. Yang pertama, tanda dolar ya. Untuk membuat nama pada sebuah variabel harus diawali dengan tanda dolar. Ya, ini misal ada nama sebuah variabel angka. Ya, seperti ini. Nomor 2, underscore identifier diawali dengan huruf atau underscore. Boleh menggunakan underscore di awal. Setelah dolar underscore nilai seperti ini. Underscore karakter berikutnya dapat berupa huruf, angka, atau underscore. Jadi underscore itu boleh di akhir, boleh di awal ya. Contohnya seperti ini. Ya. Case sensitive. Jadi untuk penulisan variabel ya identifier itu case sensitive. Case sensitive itu artinya apa? Dia membedakan penulisan huruf besar dan penulisan huruf kecil. Jadi karena sebuah variabel itu datanya tersimpan di memori, ya memori itu membedakan penulisan huruf besar dan penulisan huruf kecil ya. Jadi penulisan misal angka di sini A-nya besar, A-nya kecil, A-nya besar itu beda, sudah beda alamat nanti. Jadi case sensitive artinya membedakan penulisan variabel yang menggunakan huruf kapital dan huruf kecil seperti itu. Kemudian tanda baca, tidak boleh menggunakan tanda baca. Ya, jangan menggunakan tanda baca apapun ketika kalian membuat sebuah variabel. Ini ya. Ini contoh yang salah. Ya, variabel angka spasi ganjil, nah ini salah. Tidak boleh menggunakan tanda seperti ini ya. Nah, ini contoh yang salah. Oke.
Oke, ini untuk materi awal tentang penjelasan PHP. Oke, selanjutnya saya akan mempraktekkan penulisan sebuah variabel tadi ya. Penulisan variabel yang benar itu diawali dengan tanda dolar seperti ini. Contoh angka, nah seperti ini. Angka sama dengan 1. Nah, kalau seperti ini angka sama dengan 2, ini juga beda. Nah, ini sudah menggunakan huruf apa itu? Huruf kapital besar, dan ini menggunakan huruf kapital maaf ini menggunakan huruf kecil, sedangkan yang bawah ini menggunakan ada huruf depannya yang besar. Jadi ini sudah berbeda. Walaupun di sini nilainya sama ya. Nilainya sama, tetap ini adalah tersimpan di memori yang berbeda. Seperti itu. Kemudian nanti kalian juga akan mengerjakan tugas ya. Tugasnya yang sudah kita buat dan kita siapkan seperti ini. Jadi penjelasan dari tugas yang kemarin kita berikan, oke saya buka dulu ya. Itu tentang saya buka terlebih dahulu. Ini sebentar ya. Ya, jadi maksudnya adalah kalian membuat sebuah tabel biasa ya, membuat tabel biasa yang mana tabel tersebut di dalamnya diisi dengan sebuah bahasa pemrograman PHP untuk isian di dalamnya ya. Teman kalian sudah ada yang bisa membuat, sudah ada yang paham. Jadi kalau kalian bisa terapkan, nah, contoh seperti ini. Misal ada tabel, ya, tabel di sini ada TR, ya, kemudian di sini ada TD, misal nomor, oke. Nama, alamat. Nah, maksudnya seperti ini kemarin itu, ya. Ini penjelasan tentang bagaimana cara membuat tabel yang saya suruh meletakkan sebuah PHP di dalam HTML. Nah, PHP itu kalian letakkan di sini datanya, ya. PHP ya seperti ini ya, kita echo ya, echo ya, di sini kasih nomor 1 ya, kemudian kita copy lagi di sini, dua, 3 ya, di sini untuk nama misal Angga, oke, alamat Semarang, seperti itu. Kita seperti ini untuk tabel yang kita buat. Oke, kita buka dahulu. Ya, jadi ini bagian yang ini dibuat dengan HTML biasa, sedangkan yang nomor 1 ini isinya adalah sebuah PHP di dalam HTML.
ml. Jadi sangat gampang sebenarnya. Tapi kemarin masih juga banyak yang belum paham. Padahal cuma seperti ini. Kalian tinggal nanti menyesuaikan bentuk tabelnya, ya. Nah, seperti ini sebenarnya. Ini sudah termasuk apa itu? Bagian dari HTML sama PHP di dalam HTML. Nah, ini untuk penjelasan tugas yang pertama ini, ya. Judul tabel dengan ketentuan HTML di dalam PHP. Nah, judul tabel dengan ketentuan HTML di dalam PHP. B. Isikan data kolom dengan ketentuan PHP di dalam HTML. Oke, judul tabel ini ya. Dia yang dimaksud adalah HTML di dalam PHP. Jadi nanti kalian bisa membuat sebuah judul di atasnya ini ya. Misal di sini saya buat PHP ya. Kemudian saya echo. Nah, ini juga termasuk judul. Misal di sini saya masukkan judulnya H1 seperti ini, daftar nama di sini H1. Nah, ini juga termasuk sebuah HTML di dalam PHP ya. Kita buka. Oke, seperti ini. Ya, ini judulnya, ini yang ketentuan yang A, ini ketentuan yang B ini. Oke. Itu untuk penjelasan tentang tugas yang ada di tugas pertama ya. Mungkin penjelasan untuk tugas yang pertama ini cukup sekian dulu. Di video selanjutnya saya akan membahas tentang apa itu PHP yang komplit, seperti halnya bagaimana cara membuat apa itu perhitungan, kemudian perulangan dan lain sebagainya. Mungkin untuk penjelasan untuk tugas yang pertama cukup sekian dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.